Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana yang lebih penting? Menerima nasihat? Mana yang penting? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Kemampuan, keterampilan menerima nasihat atau keterampilan memberi nasihat? Enggak, yang lebih penting adalah keterampilan menerima. Karena bagaimana bisa memberi nasihat kalau dia tidak suka menerima nasihat? Ada 5 kunci di dalam bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau lihat kualitas seseorang harus diawali dengan bagaimana kemampuannya menerima nasihat. Karena kalau kita tidak punya, kita tidak bisa memberi. Satu teknik untuk bisa menasihati diri yang baik diawali dengan kemampuan tafakuri diri. Jadi kita harus punya waktu untuk jujur melihat diri ini. Tafakuri, saya ini benar tidak? Boleh juga pakai kertas dan ditulis 100 kebaikanku dan 100 keburukanku. Tulis, tidak usah dilihat siapa-siapa, tidak usah dipamerkan ke siapa-siapa, tulis saja sendiri. Periksa saja dari mulai atas sampai bawah. Pikiran kacau, mata jorang, telinga banyak sia-sia, mata maksiat, mulut banyak omong sia-sia, bodor garing, suka celetak-celetuk, suka ngomentarin orang yang bikin sakit hati. Periksa dari mulut saja, tulis keburukanku. Banyak ngomong, tidak manfaat, tukang banyak komentar. Terus tulis sendiri saja, tidak usah ada yang lain. Sombong, ujub, ria, dengki, tulis sendiri saja. Karena ini bukan untuk orang lain. Kira-kira apa yang diketahui Allah tentang diri kita, tulis. Kelihatannya si soleh tapi suka ngeliatin akhwat diam-diam di kamar, suka buka situs yang nggak benar. Tulis. Sekarang cari kebaikanku, sholat khusyuk, tidak deng, dermawan, aslinya si pelit. Berbuat baik dalam kurung tara ikhlas ya. Cari kebaikannya, bakal kaget ternyata kita itu jauh lebih melimpah keburukan dibanding kebaikan yang kita duga. Sekarang dengar omongan orang, wah kamu soleh, jujur soleh enggak? Soleh, namanya kan Soleh Miftahuddin ya. Kalau kita berani saja menulis dengan jujur siapa diri kita, tulis saja sendiri. Itu sudah awal yang sangat baik. Karena orang itu masalah utamanya adalah tidak berani jujur melihat dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa memperbaiki diri orang yang tidak jujur melihat kekurangan diri. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita pun tidak jujur melihat siapa diri ini? Sayangnya kita lebih sibuk dengan bungkus. Saya sarjana, saya S2, saya berpengalaman, saya berjasa, saya sekolah di luar negeri, saya adalah yang inisiator,
saya yang mengawali, terus saya, tapi topengnya yang baik-baik saja. Kalau kita sudah terlalu sibuk dengan topeng, nah, sudahlah, gak mempan dinasehatin. Kalau orang sudah tidak suka mengetahui kekurangan dirinya, maka dia akan sulit memperbaiki diri. Dan ini awal yang buruk. Kalau orang bikin kesalahan, itu normal. Maaf bukan normal. Setiap orang juga punya kesalahan. Tapi keberanian jujur mengakui kesalahan itu beda lagi babnya. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Yang membedakan itu adalah dia ngaku tidak sudah berbuat salah, jujur tidak. Teknik sederhana agar anak-anak tidak ngobrol adalah tidak berkumpul dengan yang seusianya, ya. Karena anak ngobrol dengan kakek jarang. Boleh diberikan kesibukan masing-masing, ya, atau didoakan istirahat saja. Gak apa-apa, anak-anak di masjid bagus daripada anak-anak berkeliaran di tengah jalan, ya. Sampai di mana barusan? Jujur diri, tafakuri diri. 2, teknik yang kedua kalau kita ingin efektif perubahan diri kita adalah miliki cermin diri. Siapa cermin diri? Yaitu orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang paling tahu kita lebih banyak dibanding yang lain. Contohnya siapa? Pendamping hidup. Kalau di rumah yang ada khodimat yang bantu-bantu, nah itu lebih tahu tuh dibanding tamu yang cuman setahun sekali datang. Aduh, ibu meni solehah, kata pembantu. Begitu. Ini jauh. Hadirin sekalian, telah terpilih Bapak teladan tingkat provinsi. Kata anak-anak, tahu apa provinsi? Bapak teladan tingkat nasional, lebih jauh lagi, lebih susah tuh menilainya. Bapak teladan mah di hati anak, yang tiap hari lihat, tiap hari ketemu, tiap hari mendengar. Makin jauh yang menilai. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, telah memilih Bapak Fulan sebagai Bapak teladan internasional. Tahu apa, ya? Kata anak-anak teh heuleuh, ya. Teu naon-naon. Orang-orang terdekat itu adalah aset kita karena cermin bagi kita. Jadi kalau ngobrol dengan orang terdekat, sebaiknya adalah minta diberitahu apa yang harus diperbaiki. Ayo, apa nih yang perlu saya perbaiki dalam seminggu ini? Kalau dibeberkan semua, stres kita, ya. Bertahap saja. 1, ketiak. Tolong dibenahi, karena ketiaknya menyimpan ramuan-ramuan yang membuat kelenger bicara. Makin kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki, makin beruntung. Mana yang lebih berharga? Pujian atau kritikan? Nah, ini ciri-ciri nggak yakin, ya. Kalau yakin begini nih, apakah saudara mau masukkan di dalam neraka jahanam? Nah, itu yakin jawabannya. Mana yang lebih berharga? Pujian atau kritikan? Kepaksa itu manusia. Koreksi lebih berharga. Nih buktinya, ya. Punten sekali, ya. Saudara ada upil di hidung, terus ketemu orang, ih hidung teh meni mancung, wajah bercahaya, engkau mah keren banget, padahal di sini ngejeblag hadirin. Terus ada orang yang ngomong, ayo mana teh naon geuleuh, eta irung nongtot misal.
Mana yang lebih berharga? Saya tidak menganjurkan mengoreksi orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang memberitahu kekurangan kita, itu jauh lebih bermanfaat daripada memuji yang membuat kita tidak tahu siapa diri kita. Pengalaman seseorang yang sedang ceramah sekarang ini, ya, yang pakai sorban. Zaman dipuji-puji dulu udah repot sekali. Dipuji, dikagumi itu benar-benar membuat kita hanya